Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembelajar sekalian. Dalam seri pembelajaran hukum kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang hukum progresif. Apa sesungguhnya makna dari hukum? Banyak pembelajar dan pemikir hukum memaknai hukum sebagai seperangkat aturan yang memaksa serta berisi larangan dan perintah. Apakah hukum hanya bermakna demikian? Latar belakang hukum progresif yang dicetuskan oleh Profesor Sachipto Raharjo memiliki landasan filsafatnya sendiri yang merupakan antitesis terhadap penerapan hukum modern yang berciri liberal kapitalistik, di mana dasar filsafat hukum progresif yaitu hukum yang mensejahterakan. Sampai sekarang, tidak banyak para pemikir atau praktisi hukum yang mempersoalkan dasar filosofis dari pemikiran hukum progresif dari Profesor Sachipto Raharjo. Sebagian kalangan bahkan memandang pemikiran hukum progresif tidak lebih dari suatu kiat penemuan hukum belaka atau rechtvaardiging. Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Profesor Sachipto Raharjo sebenarnya tidak cukup jelas memposisikan letak pemikirannya itu. Hal ini terjadi karena masih banyaknya praktek hukum yang sangat legalistik positivistik di jagat hukum Indonesia. Praktek mayoritas hukum based on the book pada akhirnya mengaburkan makna hukum yang mensejahterakan itu. Pemahaman sederhana mayoritas praktisi hukum di Indonesia yang mengartikan law is the law atau hukum adalah hukum atau aturan, akhirnya mengerdilkan atau menyempitkan makna keadilan hukum. Bisa jadi hukum bermakna aturan, tapi apakah hukum adalah keadilan? Tentu perlu penggalian lebih lanjut. Lalu apa sajakah gagasan hukum progresif dari Profesor Sachipto Raharjo? Yang pertama, gagasan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum diberi makna sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hal ini berarti tujuan hukum adalah keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tentunya keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan hanya kepada salah satu pihak yang berperkara, tapi juga untuk semua pihak. Oleh Sachipto Raharjo, humanisme justru merupakan inti progresivitas dari hukum progresif. Karena kemanusiaan sebagai dasar penerapan hukum, maka dengan demikian, hukum yang diterapkan adalah hukum yang memanusiakan manusia. Gagasan yang kedua, perilaku manusia berada di atas peraturan. Menurut Sachipto Raharjo, teks-teks hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang tidak dapat sepenuhnya menggambarkan representasi kehidupan hukum yang otentik. Artinya, praktek berhukum bisa saja berbeda dengan apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang. Seseorang bisa saja dihukum karena dicari pasal-pasal untuk menjeratnya, atau bisa saja dicarikan pasal-pasal lain untuk membebaskannya dari dakwaan-dakwaan. Dalam pandangan Sachipto Raharjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks yang tertulis di dalam kitab undang-undang. Hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Sehingga yang lebih otentik dalam berhukum adalah perilaku para penegak hukum, sebuah entitas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia, maka lebih bisa diukur cara bekerja hukum. Artinya, tanpa peristiwa perilaku, hukum hanya bermakna teks atau aturan-aturan belaka. Itu merupakan salah satu sebab mengapa hukum modern sering mengalami kegagalan dalam mencapai keadilan. Karena itu, hukum mesti dikembalikan secara progresif kepada perilaku dari aktor-aktor hukum, terutama advokat, polisi, jaksa, dan hakim sebagai para penegak hukum. Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Sachipto Raharjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif. Berkaitan dengan perilaku, maka dalam menangani suatu perkara atau dalam penegakan hukum, hakim perlu melakukan penemuan hukum yang tidak hanya menjadi corong undang-undang. Hakim harus mampu memutus perkara berdasarkan keyakinannya, serta menghukum berdasarkan hati nuraninya, bukan hanya berdasarkan pada pasal yang tertulis di dalam undang-undang. Gagasan ketiga, tentang orientasi sosiologis dari hukum progresif.
Sacipto Raharjo mengatakan bahwa hukum progresif menolak redogmatik dan analytical jurisprudence. Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah, sehingga hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan kurang peduli terhadap penderitaan masyarakat. Dua aliran ini disebutnya sebagai aliran-aliran yang sibuk dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan. Dengan kata lain, manusia atau masyarakat tidak perlu terlalu banyak memahami hukum, melainkan sebaliknya, hukum mesti lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada. Selanjutnya gagasan keempat, hukum dalam proses menjadi atau rule in the making. Menurut Sacipto Raharjo, hukum bukanlah sesuatu yang statik, mutlak final, stagnan, dan tidak berubah. Melainkan, hukum itu selalu dapat berubah dan mengalir, karena hukum berada dalam proses menjadi, atau law as a process, atau law in the making. Sacipto Raharjo antara lain mengatakan, hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan dari hukum dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat, dan lain-lain. Jadi, hukum dalam konsep progresif selalu dalam ongoing proses. Dengan kata lain, hukum bukanlah sesuatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Karena hukum merupakan suatu proses menjadi, dan perilaku pun demikian juga, bila ada masalah antara manusia dengan hukum, maka yang harus diubah adalah hukumnya, bukan pertama-tama manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Gagasan hukum dalam proses menjadi atau law in the making tersebut kemudian dijadikan sebagai identitas faktual aplikasi hukum progresif dalam aspek praksis penegakan hukum. Ini antara lain menyangkut tujuan tercapainya keadilan yang lebih substansial daripada hanya sekedar keadilan berdasarkan peraturan positivistik prosedural yang kaku dan tidak adil. Dapat juga dikatakan bahwa keadilan tidak hanya dapat diperoleh dari dijalankannya peraturan-peraturan belaka, melainkan juga dari kebebasan kreatif para penegak hukum yang progresif revolusioner yang berhati nurani untuk menemukan keadilan. Gagasan kelima dari hukum progresif yaitu hukum yang bersifat membebaskan. Hukum progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern, model liberal kapitalistik yang melahirkan begitu banyak gejolak dan permasalahan pada penegakan hukum untuk memperoleh keadilan di Indonesia. Hal lain yang juga ingin dibebaskan oleh hukum progresif menurut Profesor Sacipto Raharjo ialah keterikatan pada status quo, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai petugas hukum yang kaku, dingin, dan represif. Itulah mengapa hukum progresif bersifat ingin membebaskan para penegak hukum dari status quo. Para pembelajar yang saya hormati, demikian pembelajaran hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.